Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni, SPD MPDI, yang terhormat kawan-kawan dalam perkuliahan online yang senantiasa berkenan hadir dalam perkuliahan online pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan online pada sore hari ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa materi yang dengan judulnya itu penilaian berbasis kelas PBK dalam pembelajaran ilmu Al-Quran dan hadis. Dalam kesempatan ini bahwa penilaian itu sangat memberikan suatu efek kepada pendidik maupun pengajar. Dalam kurikulum, pengajar dan pendidik ini ketika tidak melakukan sebuah penilaian terhadap siswa yang mereka hadapi, itu akan sangat berdampak kepadanya. Atau istilah lain, ketika tidak diberikan evaluasi, maka tidak akan ada sebuah tatatan yang perlu diperbaharui. Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu mengenai pengertian dan penilaian kelas Al-Quran dan hadis. Kedua, manfaat penilaian berbasis kelas Al-Quran hadis. Yang ketiga, fungsi penilaian berbasis kelas Al-Quran hadis. Terus yang keempat, prinsip penilaian berbasis kelas Al-Quran hadis. Terus yang kelima adalah jenis-jenis penilaian berbasis kelas Al-Quran hadis. Kalau dilihat dari beberapa pengertian, bahwa penilaian merupakan suatu kegiatan yang berlanjut terhadap semua informasi yang ada berkaitan dengan semua program pendidikan, yaitu kegiatan belajar, guru, siswa, serta untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan program pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri yang kedua yang akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Sulaiman, yang mana Saudara Sulaiman tadi telah menjelaskan mengenai pengertian penilaian berbasis kelas Al-Quran hadis dan manfaat penilaian berbasis kelas Al-Quran dan hadis. Saya di sini akan membahas poin C, yaitu fungsi penilaian berbasis kelas Al-Quran hadis. Nah, penilaian berbasis kelas Al-Quran hadis ini sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga mempunyai beberapa fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama, mempunyai fungsi terhadap peserta didik, yang mana untuk peserta didik tersebut untuk mewujudkan dirinya sendiri dalam merubah sikapnya menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, memberikan umpan balik untuk peserta didik tersebut. Penilaian berbasis kelas ini sebagai refleksi bagi kelebihan dan kekurangan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Poin yang ketiga ini, dalam peserta didik tersebut, dengan adanya penilaian berbasis kelas ini, mereka itu dapat
kepuasan atas apa yang telah dipelajarinya, begitu. Dan yang kedua, fungsi bagi guru tersendiri. Yang pertama, menetapkan berbagai metode dan media yang relevan dengan kompetensi yang akan dicapai pada proses pembelajaran. Fungsi penilaian berbasis kelas bagi guru ini yaitu menetapkan berbagai metode dan media. Jadi guru itu dapat menetapkan metode dan media untuk memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Yang kedua, membuat pertimbangan dan keputusan administratif. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa fungsi penilaian berbasis kelas ini yang pertama sebagai motivasi. Yang mana motivasi ini guru tersebut harus bisa mendorong atau memotivasi siswa untuk lebih semangat untuk lebih semangat belajar agar dalam proses penilaian ini apa yang diharapkan oleh guru itu dapat tercapaikan. Begitu. Fungsi yang kedua dalam penilaian berbasis kelas bagi guru yaitu belajar tuntas, yang mana guru tersebut harus memantau ketuntasan dalam belajar siswa di kelas. Ketuntasan belajar menjadi fokus dan perancangan materi yang dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. Yang ketiga, indikator efektivitas pengajaran, yang mana dalam penilaian berbasis kelas ini digunakan untuk melihat seberapa besar, seberapa jauh siswa dalam memahami pembelajaran yang telah dikerjakan. Apabila sebagian peserta didik dapat menguasai sebagian besar atau semua kemampuan yang diajarkan, berarti penilaian berbasis kelas ini telah berhasil sesuai dengan rencana. Akan tetapi, apabila ada sebagian peserta didik yang menguasai kemampuan yang ditargetkan, maka guru tersebut harus mengevaluasi diri mengapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya, dan harus juga mengubah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Yang poin D, prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Prinsip umum dalam penilaian berbasis kelas ini yaitu valid, yang kedua mendidik, ketiga berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh dan bermakna. Selain itu, ada dua prinsip khusus penilaian berbasis kelas ini. Yang pertama yaitu apapun jenis penilaian harus memungkinkan adanya kesempatan yang terbagi bagi siswa untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui serta mendemonstrasikan kemampuannya. Yang kedua, setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur penilaian kelas dan pencatatan secara tepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Afifah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6A. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, saudari Munifah dan Sulaiman. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran penilaian Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini dapat saya pahami poin pertama ialah dalam pengembangan dari jenis tersebut. Pengembangan dari jenis tersebut ialah supaya muridnya, bagaimana cara guru menarik partisipasi murid sehingga murid itu dapat mengembangkan dari potensi tersebut. Yang kedua, kreativitas dari murid tersebut. Kreativitas dari murid tersebut ialah memberikan suatu arahan atau memberikan suatu kegiatan yang bersifat kreatif tersebut. Nah, di sini ada 3 jenis dari pembelajaran penilaian ilmu Al-Quran dan Hadis. Di sini ialah yang pertama tes tertulis. Yang dimaksud tes tertulis di sini ialah tes tertulis yang mana guru itu bisa memberikan soal pilihan ganda, esai atau lain dan sebagainya. Yang kedua, tes perbuatan. Nah, di sini tes perbuatan itu disebut dengan
bagaimana cara guru berbaur dengan muridnya atas perbuatan tersebut. Nah, yang ketiga ialah pemberian penilaian. Nah, dimaksud di sini ialah sinilah fungsi guru, bagaimana cara pembagian tugas untuk murid. Terkadang ada guru yang memberikan tugas secara individu maupun secara kelompok. Nah, sekian dari penjelasan jenis-jenis pembelajaran penilaian tertulis. Nah, saya lanjut kesimpulan dari video durasi kita, durasi saudara Sulaiman, saudari Munifa, dan saya sendiri Irti Afifah. Saya akan menyimpulkan bahwa pentingnya peran seorang guru di sini. Nah, kenapa? Karena pembelajaran penilaian Al-Quran hadis ini sangat penting bagi masyarakat maupun agama. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ada 4 faktor dari penilaian pembelajaran Al-Quran dan hadis ini. Ialah pertama prinsip, yang kedua manfaat, yang ketiga sifat-sifatnya, yang keempat jenis-jenis tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, sekian dari kesimpulan dan materi saya sedikit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau jika ada kekurangan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kepada Ibu Sri Wahyuni yang telah memberikan kami tugas ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih.